Gerak, kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini dimohon disiapkan dulu oleh KMNA untuk membaca doa. Belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah baca doa sudah selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak absen, lihat temannya kiri dan ke kanan, barangkali ada yang tidak hadir. Ayo berdiri semuanya. Lihat temannya ada yang tidak hadir? Tidak? Silakan duduk kembali. Nah, sebelum belajar supaya lebih bersemangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Sila dipersilahkan ke depan. Hiduplah Indonesia Raya tua. Setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita menyanyikan lagu P5 biar kita semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Setelah bernyanyi atau menyanyikan lagu wajib nasional dan barusan menyanyikan lagu P5, mari kita pembiasaan baca surat-surat pendek. Alhamdulillah pembiasaan surat-surat pendek sudah dibacakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apakah masih ingat pelajaran minggu sebelumnya tentang surat apa? Surat Ad-Duha. Ada berapa ayat surat Ad-Duha itu? 11. Ada 11? Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah biasa disebut surat Makkiyah. Hebat, tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, pembelajaran hari ini yaitu PBL, Problem Based Learning. Diharapkan kalian satu mematuhi peraturan, jangan berisik ketika belajar. Nanti lihat materi yang akan ditayangkan oleh Bapak di layar Infokus ini. Untuk pelajaran hari ini, insya Allah kita akan belajar yaitu materi tentang apa? Coba dibaca. Hukum halal dan haram sesuai syariat Islam. Pernah mendengar hukum halal dan haram? Tujuan pembelajaran hari ini, ada yang mau membacakan? Oh, Maula, silahkan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan halal dan haram sesuai syariat Islam. 2.
peserta didik dapat menguraikan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. 3. Peserta didik dapat mengelompokkan makanan, minuman halal dan haram. Nah, tujuan pembelajaran seperti yang sudah dibacakan sama saudari Maula Sakila ya. 1. Peserta didik dapat menjelaskan halal dan haram sesuai syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan makanan, minuman halal dan haram. Apakah kalian tahu pengertian halal atau haram? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Coba Bapak mau tanya, suka berbelanja tidak ke pasar atau ke warung atau ke supermarket? Nah, yang pertama kalian perhatikan apanya? Kalau belanja, yang pertama diperhatikan label halal, kehalalan. Yang kedua yaitu tentang apa? Selain halal. Selain haram. Kebaikan buat diri kita. Jadi tidak hanya halal tapi harus baik juga buat diri kita. Tetapi kalau yang halal pasti itu mengandung apa? Baik buat diri kita. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ini ada arti atau pengertian atau penjelasan tentang halal. Ini ada pengertian halal. Ada yang mau membacakan? Oh, silakan Pak Dia. Pengertian halal dan haram. 1. Pengertian halal. Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau diizinkan. Dalam konteks Islam, halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, terutama dalam hal makanan, minuman, dan aktivitas sehari-hari. Nah, terima kasih kepada Pak Dia yang sudah membacakan tentang pengertian halal. Sekarang pengertian apa? Ada yang mau membacakan? Silakan Saudara Faisal. Pengertian haram. Haram adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Dalam konteks Islam, haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Sesuatu yang dianggap haram tidak boleh dilakukan, dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam, dan melanggar larangan ini dianggap sebagai dosa. Materi sudah Bapak sampaikan. Bapak akan menguji dulu kalian mengisi ya. Kalian harus mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi setelah Bapak bagikan, kalian mengisi soal tersebut. Paham? Silakan lembar jawabannya dikumpulkan oleh salah satu teman kalian. Sana kalau itu pasal tatih canakan seorang. Canakan ke tukang. Canakan itu untung canakan tukang. Terus tugas sekarang yaitu kalian dibagi menjadi 4 kelompok ya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Paham? Ayo silakan bagi kelompok duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 dan
kelompok 3. Nah, tugas kelompok hari ini yaitu kalian tiap kelompok harus bisa membedakan mana yang termasuk di sini makanan halal atau bahan makanan halal atau minuman halal, nanti ditempelkan sesuai dengan makanan kelompok makanan halal atau haram ya di karton ini. Paham? Lalu diuraikan kenapa makanan tersebut atau bahan makanan tersebut diharamkan atau dihalal. Paham tidak? Jadi nanti persiapkan gunting, lem, terus pulpen. Nanti dicatat, diuraikan kenapa makanan tersebut atau bahan makanan tersebut diharamkan. Terus nanti Bapak akan menilai penilaiannya ya dari kekompakannya, kerjasamanya. Paham tidak? Jadi semua harus ikut kerja jangan ngobrol atau main-main. Paham? Cek bantosan. Tatih gunting nu sanesna, gunting nu sanesna. Nawal. Nih gunting. Halaunan, cenah kali baca. Apakah sudah semuanya? Siap mempresentasikan? Menguraikan apa yang sudah tadi dikerjakan? Siap? Ya, bagus. Mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1 katanya. Maula kelompok 1 akan mempresentasikan atau menguraikan materi tentang hukum halal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan menguraikan tentang makanan halal dan haram. Di sini ada telur ayam. Telur ayam dihalalkan dalam Islam karena merupakan makanan yang baik dan bersih, sesuai dengan syariat yang mengatur makanan halal bagi umat muslim. Berikut adalah beberapa alasan mengapa telur ayam dihalalkan oleh Allah. 1. Termasuk makanan yang baik, thayyib, sesuai dengan IS Al-A'raf ayat 157. 2. Tidak ada dalil yang mengharamkan. 3. Berasal dari hewan yang halal. Dan juga ada biawak. Biawak termasuk dalam golongan hewan buas yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Dan Islam melarang konsumsi hewan yang buas dan menggunakan taring atau cakar. 2. Termasuk hewan yang menjijikan. 3. Menjaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaju sok cakatan.
Alhamdulillah, presentasi atau uraian dari kelompok 1 tentang makanan atau bahan makanan halal dan haram sudah dipresentasikan atau diuraikan. Apa? Bahan makanan apa? Coba perlihatkan kepada kelompok yang lain. Makanan apa itu? Telur ya, telur ayam atau endog ya, endog. Yang kedua apa? Biawak. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menguraikannya. Silakan kepada kelompok lain, ada yang mau bertanya? Apa dasar hukum Islam yang menentukan kehalalan telur ayam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang berarti dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Senang. Senang tidak? Senang. Ya, jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang hukum halal dan haram. Apa yang sudah Bapak tampilkan tadi di PowerPoint tentang apa itu halal, apa itu haram, sudah jelaskan. Kalau halal itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan boleh dimakan. Berarti itu apa? Ada kebaikan buat diri kita. Paham ya? Paham? Terus yang kedua tentang haram. Haram itu yang dilarang oleh Allah. Siapa saja yang atau yang makan atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah pasti akan dapat hukuman, akan dapat dosa. Paham? Tadi sudah diperlihatkan tentang gambar-gambar hewan atau bahan makanan yang diharamkan, yang dihalalkan, dan sudah dipresentasikan atau diuraikan oleh tiap kelompok. Nah, untuk kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan tentang materi halal dan haram? Saya, Pak. Kesimpulan materi pelajaran hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram dalam Islam mengatur apa yang diperbolehkan atau halal dan dilarang atau haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Makanan yang baik dan bersih atau thayyib dihalalkan, sementara yang kotor, najis, atau berbahaya diharamkan, seperti babi, darah, dan bangkai. Prinsip dasarnya adalah segala sesuatu asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tujuan hukum ini adalah menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketaatan umat Islam, serta mewujudkan kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Setelah kita ketahui hukum halal dan haram, kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Alhamdulillah, materi pelajaran untuk hari ini udah Bapak sampaikan dan sudah disimpulkan oleh Maula Asakila ya, Saudara Maula Asakila. Untuk pelajaran minggu depan, insya Allah yaitu materinya tentang maaf dan memaafkan. Paham? Paham? Jadi kalian bisa membaca materi di rumah dulu, entah itu dari LKS, dari Google, atau dari buku apa saja yang berkaitan tentang maaf dan memaafkan. Paham tidak? Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.